Untuk yang di Moodle kalian di latihannya itu sudah ada belum? Latihan PTS-nya. Nggak tahu Pak, nggak ngecek. Oke, coba sih saya tampilkan ya. Untuk yang latihan, ini sebentar. Kita coba bahas ya. Apakah muncul? Sudah muncul, Pak. Sudah muncul ya? Nah, sudah muncul, coba ini saya perbesar dikit, bisa nggak ya? Mana caranya? Nah, yuk. Ini jelas ya? Coba kita bahas satu-satu yuk. Mulai dari nomor 1. Ini yang bilangan. Yang belum soal cerita, kita sekalian bahas saja yuk. Untuk yang ini, 1,2 tambah 3/4 ditambah min 2/1/5 ditambah 75%. Silakan coba dihitung. 1/2, 1,2. Saran saya, ini saran ya. Silakan diubah ke bentuk desimal aja semua. 1,2 ya tetap 1,2. Berarti kalau pecahan nggak boleh, Pak? Boleh, boleh. Yang pecahan silakan coba kerja dengan pecahan. Cuma agak lama sih menurut saya. Jadi 0,5, Pak. Hasilnya 0,5. Iya. Nah, ini kalau dibuat pecah, kalau pecahan desimal ya, itu kayak gini. Saya rubah kayak gini. Ngerti ya? Ini coba kita bahasnya pakai yang desimal, memang hasilnya 0,5 atau setengah. Kalau pakai pecahan 1/2. Nah, cara ngitungnya ngerti supaya gampang? 1,2 ini kamu kurangi 2,20 ini. 1,20 dikurangi 2,20 itu kan minus 1 ya. Betul nggak? Ngerti nggak maksud saya? Ini cara cepatnya gini. Yang ini dengan ini. Terus yang ini dipasangkan dengan ini, dijumlahkan gitu. Supaya lebih mudah hasilnya. Berapa? 0,75 tambah 0,75 berarti kan tambah 1,5 ya. 1,50. Oke. Setelah itu hasilnya untuk 1,5 dikurangi 1. Ini boleh dibalik kan? 1,5 kurangi 1 itu kan 0,5. Itu cara cepatnya. Kalau kalian mau ngitung dari sini ke sini harus teliti. Ya boleh sih dari kiri ini boleh.
Tetap hasilnya 0,5. Paham ya ini yang ini ya? Apa semua sama hasilnya 0,5? Coba yang B. Ya. Yang B silakan. Kerjakan. Kalau ini dibuat ke pecahan biasa. 3/5. Silakan kalian ngitung ya, silakan ngitung. Saya nunggu sambil kita nanti bahas di sini. Kali. Apakah ada yang sudah nemu duluan? Terus 56/15 ditambah 9. Punya saya hasilnya jadi 12, 11/15. Hasilku 56. 56/15 21/5. 21/5. Yang Kesia berapa? 56/15 ditambah 9. Loh, hasil akhirnya 12, 191/15. 91/15. Punya saya Kok 12. beda-beda ya? 11/15. Sebentar. Felix berapa, Saya Felix? punya 12, 11/15 disederhanakan. Oh, itu dibuat pecahan campuran. Sama ya? Tadi 19. Coba sebenarnya gini aja ya. 21/5. Kalau ngitung kayak gini, ini sudah saya ubah kali ya. Kenapa kali? Karena ini posisi bagi 5/12 diubah kali 12/5. Maka kalau supaya, apa kalian langsung dihitung atas kali atas, bawah kali bawah gitu? Atau disederhanakan dulu? Sederhanakan dulu. Ini 3 dengan 9 ini bisa dibagi. Bagi 3, ini 3. Ya, 15 bagi 5, itu 3. 56 bagi, ini nggak ada yang bisa. 12 dengan 4 ini bisa. 12 dibagi 4, 3 ya. Pak, Ya, aku pakai persen. pakai persen nggak apa-apa. Boleh-boleh aja, itu kan cara, nggak masalah. Kita lihat hasilnya sama nggak? Harusnya sama loh ya. 56/15. Ini kan punyanya Kesia tadi ya, 56/15 ditambah 9 gitu ya. Kesia gitu ya? Maksudmu kan gitu. Nah ini harus diselesaikan. Nah, misalnya dibuat penyebutnya 15 ya seperti tadi 192/15. Yang ini diubah aja, Nana. 56/15 diubah ke pecahan biasa, campuran, sorry. Pecahan campurannya berapa? 3. Terus 11/15. 11/15, pintar. 11/15. Setelah itu ditambah 3 ya. Tambah 3, tambah 9.
Nah, ini bilangan bulat sama bilangan bulatnya bisa dijumlah. 3 ditambah 9, yang ini, ditambah ini, itu ketemunya 12. Jadi hasilnya 12, 11 per 15. Punyanya Kesia tadi kan bentuk pecahan biasa, boleh ya. Tapi kalau pilihan jawabannya ini, tolong dipilih yang ini. 12, 11 per 15. Sampai sini ngerti ya? Kalau pecahan, hitung pecahan saya kira bisa lah. Saya bersihkan dulu. Kita lanjut untuk yang berikutnya. Soal kedua. Silakan dikerjakan. Coba. Masih ingat ya sifatnya? Gimana ini pertama? 3 pangkat 4. Ini saya nulisnya ini agak. Bagi 3 pangkat 7. Dibagi 3 pangkat 7. Berarti 3 pangkat 3, Pak. 3 pangkat min 3. 3 pangkat min 3 ya. Karena ini dikurangi. 4 dikurangi 7. Jadinya 3 pangkat min 3. Sama semua hasilnya? Nah, 3 pangkat min 3 ini sama, misalnya ada pilihan ganda gitu ya. Kalau nggak nemu ini, kalau sederhana ini, bisa jadi kalau pangkat negatif diubah positif itu sama dengan 1 per 3 pangkat 3. Nah, 3 pangkat 3. Selalu kayak gitu. Jadi dibolak-balik ya gitu. Kalau misalnya kalian diketahui 1 per 3 pangkat 3, ini kan artinya 1 per 27. Bisa juga menjadi 3 pangkat min 3. Terus yang ini, tinggal dikurangi ya. Pangkat 7. 9 dikurangi 4, 5 ya. 5 dikalikan 3. 15 ditambah 2. Berarti 17. Hasilnya M pangkat 17. Benar nggak? Kalian gimana cara kerjanya ini? Sama, Pak. 17. Nah, 17 betul. Nah, sampai keliru ya. Kalau yang dibagi dikurangi, kalau ada pangkat dikalikan pangkatnya. Ini kurangi ini kan 5. 5 kali 3, 15. Terus karena kali tambah berarti 15 tambah 2. Pangkat 17. Lalu yang C? 2 pangkat 3. Ini pangkat yang satu-satu aja. 8 per 125. per 125. 125-nya dari mana? Ya 5 pangkat 3. Udah ya? Beres sudah yang nomor 2. Kita lanjutkan ke nomor 3. Bilangan berikut menjadi bentuk baku. Masih ingat bentuk baku? Gimana ini hasilnya? 6,5875 dikali 10 per 3. 6,5875 Kali 10 pangkat 10 pangkat 3. Oke, pintar. Ini pangkat 3-nya merah ya, sorry. Saya beri warna. 3 dari mana ini? Terus yang B? 1,075 dikali 10 pangkat kali 4.
10 pangkat minus 4. minus 4 ya, ini ada 4 ini geser Iya, komanya 4. minus 1, 2, 3, 4. Minus 4. Oke. Ngerti ya. Dilanjutkan kembali. Sudah sampai sini bentuk baku nggak ada masalah ya. Kita ulang lagi yang nomor 4. Nomor 4, kakek milik kebun seluas 800 meter persegi, 3/8 kebun itu diberikan ayah, 1/4 bagian diberikan bibi, dan sisanya diberikan paman. Tentukan A, berapa bagian diberikan pada paman? Sambil saya tunggu. Semua kerja ya, nomor 4. Saya nunggu jawaban kalian. Pak, nanti diulang juga ada uraian gitu, Pak. Untuk ulangannya PTS nggak ada. 300 ya, saya. 300 ya, Pak. Yang A? Yang A dulu. A dulu itu bagiannya. Berapa bagian? 3/8. Berapa? 3/8. 3/8. Kalau yang B? 100. 300. Udah ya? Gimana lah caranya? Yang A 1 minus 3/8 minus 1/4 sama Oh. dengan 8 minus 3 minus 2/8 sama dengan 3/8. Ya memang betul, pintar. Jadi awalnya 1 itu kebunnya kan totalnya emang 1 ya. Terus dikurangi punyanya ayah, buat ayah itu kan 3/8. Kita kurangi lagi punyanya bibi, beri bibi 1/4. Nah ini berapa? Kita hitung satu kurangi 3/8 itu kan 5/8 ya. Dikurangi 1/4. 1/4 itu 2/8. Bisa makan penyebutnya. Hasilnya 5 kurangi 2. Jadi 3/8. Ya ini untuk mempercepat. Harusnya pernya nggak gini anak-anak ya. Karena ini kalau saya nulis per lama ya. Berapa luas lahan yang diberikan paman ya dari, oh ya ini jangan lupa karena ini berapa bagian, jawabannya 3/8 bagian. Ini yang penting. Karena pertanyaannya berapa bagian, ya jawab 3/8 bagian. Berapa luas, ya harus satuannya jelas, nanti satuannya meter persegi sesuai ini. Enggak cuma 300 itu, enggak. Berapa luas lahannya ya? 3/8 bagian itu kalikan dengan luas totalnya 800. Oke, 300 ya. 300 meter persegi. Seperti itu. Tolong jawabnya lengkap ya, seperti ini ya. Termasuk satuan jangan dilupakan. Kalau misalkan urean itu bisa mengurangi nilai. Kalau misalkan urean ya, kalau lupa nulis meter perseginya atau bagian itu jadi gak sempurna nilai kalian. Oke? Bentar ya Pak, aku belum itu Apa? soalnya. Soalnya nggak usah ditulis. Ada di Moodle nanti, ya. Soalnya di SSI.
Kok nggak bisa masuk modal? Ya, nanti akan dicek. Saya cekkan di Moodle ya. Nanti saya lihatkan di Moodle. Kalau nggak ada bisa ditanyakan. Nanti saya cek lagi, saya lihat lagi apakah sudah masuk atau belum. Oke? Supaya tidak lama ini ya. Karena pembahasannya cukup banyak. Penting ngerti langkahnya dulu. Ini ya, tadi yang tanya soal cerita tentang bilangan seperti apa ya, kurang lebihnya seperti ini, nomor 4 ini. Ini masih yang sederhana. Tapi konsep dasarnya sama. Lalu yang nomor 5. Nomor 5 juga soal cerita. KPK ya. Apa yang dilihat dari sini? Ya, KPK. Penyelesaiannya dengan cara KPK. KPK dari Nia, Reta, dan Santi ini ada 3 orang. Wih, kok bawa nama aku, Kak? 12 hari dan 6 hari. Halo? 12 hari. Nah, KPK dari pertama tentukan KPK-nya 2 berapa? pangkat 2. 2 pangkat 2. 2 pangkat 2. KPK dari 4, 12, dan 6. Nah, ini lah mudah tuh anak-anak. Nggak usah dipikir susah-susah. 4, 12, 6 ya paling cepat ya 12 kan. Yang terkecil lipatannya. Kalau mau hitung yang manual cepet lah 4. Ini 4 jadi 12. 6 setelah 6 12. 12 ya sudah berhenti 12. 4, 8, 12 kan gitu kalau KPK. Ya sudah nemu KPK-nya ini ya ini. Setiap 12 hari sekali dia akan bertemu kembali. Ya. Kesimpulannya jadi 12 hari. mereka bertemu kembali 12 hari kemudian. Gimana cara ngitungnya? 23. 12 Januari. ditambah kok 12 sih? 11 ditambah 12 ya? Januari ditambah 12. 23 Januari. 27 Januari. Ini kalau dalam 23 sorry 23 Januari. Ini kalau dalam bulan yang sama. Bapak misalnya dalam bulan yang berbeda. Misalkan saya tanya bertemu kembali ini yang pertama ya. Bertemu kembali yang misalnya ya. Ini pertanyaan lain saya berikan di sini. Mereka bertemu kembali yang keempat tanggal berapa? Kembali yang keempat. Apa maksudnya? Maksudnya apa, Pak? 28 ya, Pak? Maksudnya Pak? Ya, bentar. Bapak kalau ngadain soal latihannya yang Moodle, Bapak ngadain yang Schoology juga, Pak. Itu bulannya berapa hari, Pak, tapi? 1 bulan itu dilihat dari bulannya. Kalau dari Januari itu berapa hari? 31, Pak. 31. 31, Pak. Nah, Februari. Nah, ini kan nggak ada tahunnya. Kalau misalkan nggak ada tahunnya, itu dibuat standarnya 28. Kecuali kalau ada tahunnya. Kalau tahunnya itu kabisat, yang bisa dibagi 4, berarti dia umurnya 29. Kemudian yang Maret misalnya. Maret itu tanggal berapa umurnya? Berapa hari 30. Maret? 30. Maret 31. Kayak gitu. Terus, kamu hafal semua ya? Januari sampai Desember ngerti toh? Hari-harinya berapa jumlahnya? Hafal nggak? Lupa. Nah, ini saya berikan cara yang
pakai ini ya. Pakai ini loh, genggaman tangan kalian coba. Ini pasti ada yang pernah diajari kayak gini, ada ya, Mbak? Enggak pernah. Januari. Pernah tahu, Pak? Dari Udah Pak, tahu. Januari Janua- 31. Januari itu yang ini ya. 31 kan. Dari paling kiri ini misalnya Januari, Februari, Bang di sini. Coba. Maret. Ini bagi yang nggak ngerti. Bagi yang belum ngerti tolong diperhatikan. Januari yang gunungnya ini lembah, gunung, lembah, gunung, lembah, gunung. Itu ya. Gunung, lembah, gunung, lembah, gunung, lembah, gunung. Nah, ngitungnya gini, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Nah, Julinya, Juli, Agustusnya tetap di sini. Terus balik. Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah, kalau kena yang tulangnya ini, yang gunungnya ini, itu 31. Yang lembah, kena yang lembah. Tapi ada yang nggak 31, Pak. Ya iya, ini normalnya maksudnya. Khusus yang Februari, Yang itu kasus Februari. khusus. Februari itu kan kasus khusus. 30 Februari kan malah ada Februari. yang 29 dan ada yang 28. Tolong diperhatikan tahunnya. Kalau tahunnya di tahun kabisat, umurnya pasti 29. Kalau tahunnya bukan tahun kabisat, berarti umurnya maksimal 28. Hanya itu toh. Yang lainnya 31 dan 30. Itu sih. Itu ya. Tolong diingat-ingat. Kalau bagi yang sudah ngerti sih gampang. Kalau yang belum ngerti, takutnya nanti bingung lagi. Oke ya, sekarang kita lanjutkan yang ini tadi. Oh, tadi belum selesai kok hilang ya. Mana tadi? Nomor 6. Pertanyaannya kalau bertemu lagi keempat, pertemuan keempat di tanggal berapa? Ada yang jawab tadi tanggal 28, bener nggak? Pertemuan yang keempat. Maksudnya itu ya ketemu lagi. 29, Pak. Ya, pertama kali ketemu tanggal berapa tadi? 23. 23. Setelah itu segini ya, hitung yang pertama ya. Pertemuan yang pertama itu tanggal 23 Januari. Dari mana ya? 11 tambah 12. Lalu pertemuan yang kedua tambah 12 hari lagi ya. Kalian hitung sisanya Januari tinggal berapa? 31 kurangi 23, berarti 8. 8 supaya jadi 12 kurang berapa hari? Kurang 4. 4 ya, berarti tanggal 4 bulan berikutnya, Februari. Ya, ini adalah dia ketemu lagi bareng-bareng itu di hari ya di tanggal 4 Februari. Lalu yang pertemuan ketiga tinggal nambah 12 toh? 16. Pertemuan ketiga. Gini mau diurut kayak gitu. Tambah 12 berarti 16 Februari. Lalu pertemuan yang keempat 28. bisa terjawab sekarang. 28 Februari. Pas ya, 28 Februari. Berarti pertemuan kelima jelas ya? Tanggal berapa berarti? Ketemu lagi yang kelima kalinya. 15. Tanggal 12. Tanggal 12 Maret. Jangan lupa nanti keliru 12 Februari misalnya. Itu variasi pertanyaannya kayak gitu. Misalnya kalau itu terjadi, paling enggak dasarnya kalian udah menguasai ya.
KPK, pokoknya. Kata kuncinya untuk menyelesaikan nomor 5 ini dengan KPK. Lanjut ya. Soal berikutnya tentang skor-skor nomor 6. Pak, kalian jawab. Ya. Enam puluh enam. 76. Berapa? 66 atau 16? Gimana sih? Jawabannya yang benar? Saya 76, Mister. Ada Saya yang jawab 66. 76, ada yang jawab 66. Mana yang benar? 76. 76. 76. Oke, kita bahas ya. Belum. Untuk soal ini tuh sebenarnya kok jawabannya beda ini loh. Ini jelas sekali loh ini. Yang benar itu jawabnya skornya 2,5 untuk satu nomor. Yang salah diberi skor 0. Yang enggak jawab di skor minus 1. Nah, seorang siswa mengerjakan 36 soal. Kalau 36 soal itu dikerjakan, yang enggak dijawab berapa? 4. Hah? Nggak ada. Nggak ada yang nggak dijawab. Loh, soalnya ada berapa? Lihat di sini. 36. Alah. 36. Soalnya itu ada, ini loh, 40. ada 40. Ya, soalnya ada 40. Dan yang dikerjakan 4 yang nggak dijawab, 4 juga. Nah. 4-nya salah. 36 ini yang dijawab maksudnya. Dikerjakan berarti kan dia yang jawab tuh. Jawab itu ada 2 kemungkinan, gak salah ya benar gitu kan. Jadi bisa salah, bisa benar itu ada 36 soal. Berarti sisanya ini ada 4 yang nggak dijawab. Nah, 4 itu 4 kita kalikan skornya yang nggak dijawab berapa? 0 ya. 4 dikali Oh, minus 1. kali minus 1 Sama dengan minus 4. sama dengan minus 4. Itu yang saya jumlahkan langsung ya, ditambah dengan yang skor yang ini 80. dijawab 32, berarti yang dijawab 32 benar, yang salah berapa? 76. 76. 4. Yang salah 4. 4 itu dikali 0 tapi. Kalau kali 0 gak ngefek kan. Ditambah lagi dengan 80. 32 dikalikan 2,5. 2,5. 80. Itu ya. 80. Nah, ini min 4 tambah 0 tambah 80. Ya. 32 kali
2,5? 80. 80 kan? Jadi hasilnya 76 yang betul. Masih bingung? Kalau ini memang nggak perlu 76 ada satuannya karena nilai biasa ini nggak ada satuan. Ya ini skornya. Oke, kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Nomor ini. Maksudnya apa sih? Lengkapilah notasi himpunan yang tepat dengan notasi himpunan. Ini masih ingat artinya apa? Yang ini artinya apa? Elemen. Elemen. Elemen itu apa sih? Yang menentukan bilangan apanya? Oh iya betul. Nah, yang bawah ini artinya 8. artinya seperti huruf C ini loh. Himpunan bagian ya. Ya. Apa bedanya elemen dengan himpunan bagian? Ini simbolnya. Jadi yang ini nah, tolong diperhatikan bedanya ya. Kalau ada garis seperti huruf E itu elemen, anggota suatu himpunan. Kalau himpunan bagian itu ciri-cirinya ada kurung kurawal, mana ya? Ya seperti himpunan. Himpunan kan ciri-cirinya ada kurung kurawalnya. Seperti ini. Ini tuh himpunan bagian dari ini. Kalau ini kalian tulis elemen jadi salah. Kenapa? Karena elemen itu anggotanya. Anggota itu di dalamnya ini. Bisa 1, bisa 2, bisa 3. Jadi jawabannya untuk Yang yang AC, Pak. Yang AC. Yang ini itu kita jawabnya gini ya. Seperti huruf C ya. Gak memanjang. Nah, ini himpunan bagian. Kalau yang 2 ini adalah bagian elemen. Kalau yang ini Yang Himpunan bagian. himpunan C. bagian. C lagi, Pak. Ya. CEC. Tapi ini bukan C loh ya. Seperti huruf C. Komplement. E ini ya seperti huruf E tapi bukan E. Tapi simbol dari elemen. Yang ini simbol dari himpunan bagian. Bukan komplement. Komplement beda lagi. Komplement itu C memang, huruf C. Kalau komplement. Huruf itu. Kalau ini bukan huruf. Tapi mirip. Nah ini loh. Nomor 8 nih ya. Kalau kalian lihat. Wah, Pak. Nomor 8 ini diagram Venn. Tentukan P gabungan Q, masih ingat? Hasilnya apa yuk? Gabungan itu di 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 14. Oke, yang di dalam lingkaran itu ya, P dengan Q itu semuanya ditulis. Tapi saya ingatkan jangan lupa menulis kayak gini. P gabungan Q sama dengan kurung kurawal. 1, baru anggota-anggotanya ditulis. 2, 3, 5, 6, 6, 7, 9, 12, 14. 14. 8 enggak Pak, 9 Pak. Oh, sorry. 8-nya di luar ya. 8, 14. Coba cek, ada yang salah? 1, 2, 3, 5, 6, 7, 12, 14. Ada yang kurang nggak? Nggak ya? Enggak. Kita lanjutkan yang Q. Kayaknya. Q min P. Berarti anggota Q yang tidak ada di P. Yang di HP-nya.
1, 9, 14. 1, 2, 5, 9, 14. 1, 2, 5, 9, 14 itu himpunan Q. Kalau Q kurangi P, hasilnya 1, 9, 14. ya 1, 9, 14. Ini ya. Lalu yang ini, nah ini agak mikir kalau ini. Komplement. Komplement itu di luarnya. Pak, yang P irisan P irisan Q itu mana? P irisan Q itu mana? 2, tengah-tengah. Yang tengah-tengah ini kan? Kalau nggak ada komplement itu jawabannya 25. Pak, Apa-apa? yang A itu yang 9. Oh, yang A. Terima kasih ya diingatkan. Kita benerin ini. Sama dengan 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 14. Oke, sudah lengkap? P gabungan Q? Lengkap. Yang ini? Ya, kita tinggal nulis selain 2 sampai 5. Itu aja. Termasuk yang di luar-luar. 1, mulai dari 1, 3, 6, 5 enggak ya? 6, 9. 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11 enggak ada. 13, 14. 12, 12 dulu. 14. 13 baru 14. Ini harus teliti ya. Harus teliti. Tadi kecolongan yang A kurang 9. Kurang 12 ya. 9 sih, sorry. Terus yang ini. Q dikurangi. Nah, kita fokusnya pertama lihat Q. Q itu ini. Q itu 1, 2, 5, 14, 9. Diurutkan ya. 1, 2, 5, 9, 14. Ada 5 anggota ini ya. Kita kurangi dengan P komplement. P komplement irisan Q. Waduh. Yang mana ini? Yang di dalam kurung sih. P komplement itu mana sih? P komplement itu anggota semesta selain B. Ya, selain P. Jadi misalnya selain P itu, kalau misalkan boleh saya kotai, ini loh. P komplement ini. Ini P komplement. 1, 8, 9, 10, 13, 14. Nah, Q sendiri itu mana? Ini kan? Q loh, Q maksudnya. Q itu kan 1, 2, 5, 14, 9. Nah, irisannya yang mana? Irisannya yang ini kan? 9. Yang ini kan? Irisannya. Kalau kalian lihat, jangan jeli. Ini loh irisannya. Nah, berapa itu? 1, 9, 9, 14. 14. 8, 10, 13. Nah, berarti Q dikurangi 1, 9, 14. Tinggal? 8, 10, 13. Loh kok 8, 10? Q itu mana sih? Q itu 1, 2, 5, 14, 9. Saya hapus ya biar nggak bingung ya. Ini adalah hasil dari yang dikurung ini. Saya tulis saja lah. Q itu isinya adalah 1, 2, 9,
Oh, 5-nya kok kurang. Itu 25, 9, 14. Kita kurangi dengan P komplement irisan Q. Itu yang mana? 1. Halo? Ya. Berapa anak? 1, 1,8,9. 8 ya. 9, Ini loh. Yang saya lingkari ini loh. 14. 1, 9, 14. 9, 14. 8, Tadi 2 sama 5. Iya. Oh, iya 2,5. Jawabannya itu 2,5. Sekarang yang ini. Ya, ini saya hapus ya, biar kalian nggak bingung. Q irisan P itu yang mana sih? Q irisan P. 25 ya. Q yang tidak ada di P. Iya, 25. Ini loh tanpa komplement. Kita jangan lihat komplemennya dulu. Ini saya tutup ini. Q irisan P tanpa komplement itu mana jawabannya? 2. 2 sama 25. Kalau Q irisan P komplement itu kan jawaban yang C ini. Iya. Jawaban C ini kan ini 1, 3, 6, 7, 8, 9. Pokoknya nggak ada 2, 6, 5. Kamu kurangi P. Ada jawabannya. Ya jawabannya tinggal yang ini kalau saya lihat dari sini loh ya. Jawabannya ini. Jawabannya yang ini toh. Kan dikurangi P. Ya enggak? Nah, Atau saya iya. salah? Bener-bener. Benar ya? Tinggal dikurangi P. Sisanya yang ini hasilnya. Berarti kita jawabnya sama dengan 1, 8, 1, 8, 9, 10, 13, 14. Ini ya. Sudah jelas belum? Agak bingungi kalau nggak ngerti. Tapi sudah paham sih, gampang. Lanjut ya. Saya lanjutkan. Nomor 9. Dari 30 siswa terdapat 25 siswa gemar membaca, 20 gemar nyanyi, dan 4 siswa tidak gemar membaca maupun nyanyi. Buatlah diagram Venn-nya. Saya ini ya. Buat diagram Venn berarti ya tinggal buat kotak. Terus ditulis S di sini. Lalu ada lingkaran lagi di dalamnya 2. Yang gemar dua-duanya nggak tahu ya. Jadi kita misalkan N. Jadi yang sini ini kita tentukan dulu. Ini gemar membaca, ini yang baca. Yang satunya nyanyi. Yang baca berarti ya 25 kurangi dengan N. Dikurangi N. Ini maksudnya gemar baca saja. Terus yang gemar nyanyi saja, gemar nyanyi tapi enggak gemar baca ya. Totalnya yang nyanyi tadi berapa? 20 ya. 20 kurangi N. Gitu. Lalu yang di luar sini adalah
anggota yang nggak gemar dua-duanya. Nggak gemar nyanyi, ya nggak gemar baca, berarti 4 ya. Yang ditanya itu yang gemar keduanya. Jadi yang A ini sudah terjawab kita. Yang A sudah terjawab dengan ini. Membuat diagram Venn. Sudah gini buatnya. Yang B, cara jawabnya adalah ini kan 25 ditambah ya, 25 25 ditambah 20 ditambah 4 diminus 30. 25 ditambah 20 terus Ditambah 4. tambah 4 Itu dalam 49. kurung, Pak. Di dalam kurung, habis itu diminus 30. oh ini dalam kurung terus Ditambah 4. tambah 4 ini lalu Terus tutup kurung. Pak, Tutup. hitungnya 25 per tambah 20 ditambah 4, baru 4-nya ditutup kurung. oh gitu ini ya maksudnya terus Di minus 30. di minus 30 19. 49 di minus 30 sama dengan 19. oh ini cara cepatmu ya hasilnya berapa 19. 19. ya 19 anak ya 19 siswa ini cara cepatnya gini jadi tinggal dijumlah aja semua dikurangi totalnya total aslinya kan 30 nah, pakai konsep boleh ini juga 25 kurangi N tambah ini mungkin mumet ya mikirnya pakai ini ya boleh ya total ini 25 tambah 20 ditambah 4 jumlah semua hasilnya kan 49 kok ada selisih dengan siswa yang sebenarnya ya tinggal dikurangi ya itulah siswa yang gemar kedua-duanya berarti di sini ini adalah N-nya N itu 19 siswa kalau ditanya berapa anak yang hanya suka baca kita jawabnya gimana berapa anak yang hanya suka baca jawabnya adalah 25 kurangi 19. Jadi 6 anak atau 6 siswa yang suka baca tapi nggak suka nyanyi. Atau dibilangnya itu suka baca saja. Kalau suka nyanyi saja, berapa anak? 20. 1. Oh, ini 19, irisannya ada 19 ya. Berarti tinggal 1 anak yang nyanyi-nyanyi saja. Oke ya, sampai sini ngerti ya? Kita lanjutkan yang nomor 10. Pada sebuah agen koran terdapat 30 belang koran, majalah, 40 belang koran, dan 15 hanya belangan majalah. Tentukan banyak pelanggan seluruhnya. Udah ini? Gimana? 85. 85. 85. 85? Lihat anak-anak, tolong jangan dijumlah semua, hati-hati. Dalam sebuah agen koran dan majalah terdapat 30 yang berlangganan koran dan majalah. 30 itu yang langganan dua-duanya, ya koran dan majalah. Kalau dibuat dalam diagram Venn, saya buatkan diagram Venn gini ya. 5. Itu ini penting. Kenapa? Bapak, aku izin minum ya. Silahkan. Kalau kita buatkan ini yang 30 itu ada di sini ya, anak-anak. Tengah-tengah. Ini ada koran. Yang satunya majalah.
Korannya 10, majalahnya 15. Korannya itu ada 40 orang. Itu semuanya dalam lingkaran ini 40. Yang koran saja ya 40 kurangi 30. Berarti 10. 10. Berarti ya, 10 orang ini adalah yang hanya koran. Langganan koran tapi nggak langganan majalah. Nah yang ini langganan majalah tapi nggak langganan koran. Dilihat dari jumlah yang koran itu berapa. Oh yang hanya berlangganan majalah sudah ada di situ. Hanya 15. Berarti total orang yang berlangganan majalah ada 45. Sehingga total seluruhnya tinggal dijumlah aja nih. 10 tambah 30 tambah 15. 55 orang. Nah, 10 ditambah 30 ditambah 55 orang. Jadi jangan kejebak dengan apa ya? Oh ada 30, 40, 15 jumlah aja lah. Oh, kan seluruhnya. Nah itu kejebak kalian nggak ngerti konsep himpunan berarti. Ya, seperti ini. Cara penyelesaiannya kalian buat diagram Venn akan sangat membantu. Oh iya ya, ternyata yang koran saja itu cuma 10. Dilihat dari sini. Dipahami betul soalnya. Waduh. Ini waktu kita kok habis anak-anak. Ini yang aljabar masih banyak. Silakan coba nanti dicek dikerjakan di rumah sendiri ya, buat latihan ya. Ini kayak gini ngerti nggak maksudnya? Dari bentuk aljabar ini tentukan banyak suku jenis, variabel, koefisien, konstanta. Ngerti ya ini ya? Banyak sukunya berapa kali ini? Saya jawab cepat, kita jawab cepat aja. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 suku. Suku sejenisnya? Dua. Suku sejenis itu suku yang sama. Variabelnya sama, pangkatnya sama. Wah. Dilihat dari hurufnya. Loh ini bukan banyak, bukan banyaknya. Banyak suku sejenisnya. Tapi suku sejenisnya mana dengan mana gitu loh. Pasangkan. Oh, 3P pangkat 2Q sama 3P pangkat 2. Oh, enggak ya? Enggak, mana ini toh 3P pangkat 2 dengan ini. Ini enggak sejenis ini. Ya, Yang suku sejenis ya, Pak? 5PQ pangkat 2 sama 4PQ. Yang sejenis itu 5PQ pangkat 2 dengan minus 4PQ pangkat 2. Tolong teliti ya. Ini loh 5PQ pangkat 2 sama min 4. Kalau koefisiennya, angkanya enggak dipikir. Kalau suku jenis yang dipikir itu yang penting sama ininya, huruf dan pangkatnya. Kalau variabel PQ. P pangkat 2, PQ. Pak, istirahat, Pak. Pangkat 2. ya. Bentar, biar kalian enggak ketinggalan itu loh. Saya takut ketinggalan. Variabelnya apa? P dan Q. PQ. Koefisien P kuadrat Q kuadrat PQ. Usia mau 3. minus 3. Bukan 3. Salah ya kalau 3. Bedanya minus sama dikurangi apa, Pak? Ayo, kalau dikurangi sama minus, bedanya gini, kalau sebenarnya sama sih, artinya sama. Minus itu kan nilainya, kalau dikurangi itu kan cara penjumlahannya. Penjumlahan atau pengurangan. Konstanta yang mana? Jadi yang ini bukan konstantanya 4 ya, salah loh ya. Minus 4. Min 4.